Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Rahmania, NIM saya 1913002, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya mau menjelaskan tentang negara hukum. Apa sih negara hukum itu? Pengertian negara hukum di sini berbeda-beda. Ada negara hukum menurut Redstad, negara hukum menurut Juniarto SH, negara hukum menurut Profesor Dr. Supomo. Nah, di sini saya mau menjelaskan pengertian negara hukum menurut Profesor Dr. Supomo. Apa sih negara hukum menurut beliau? Jadi menurut beliau, negara hukum itu satu negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Yang kedua, negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu antara hukum dan kekuasaan ada timbal balik. Di sini saya juga mau menjelaskan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakanlah program pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi. Di sini saya juga ingin menjelaskan konsep negara hukum. Menurut Muhammad Tahir Azhari, dalam kepustakaan terdapat 5 macam konsep negara hukum, yaitu konsep demokrasi Islam, konsep Rechtsstaat, konsep the rule of law, konsep socialist legality, konsep negara hukum Pancasila. Nah, saya mau menjelaskan tentang konsep demokrasi Islam dan konsep Rechtsstaat. Apa sih konsep demokrasi Islam itu? Satu, dikatakan sebagai negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun terdapat 2 macam bentuk negara hukum, yaitu siyasah diniyah dan siyasah akliyah. Apa sih siyasah diniyah itu? Yaitu demokrasi Islam, pelaksanaan hukum Islam syariah dalam kehidupan negara, baik syariah maupun hukum didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Siyasah akliyah adalah demokrasi sekuler, manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran manusia, hanya hukum yang berfungsi dan berperan dalam negara. Yang ketiga, demokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, karena Allah itu abstrak dan hanya hukumnya lah yang nyata tertulis. Nah, kalau konsep Rechtsstaat itu satu, pemikiran negara hukum di barat dimulai sejak Plato dengan konsep nomoi, yaitu bahasa penyelenggara negara yang baik ialah yang didasarkan pada penggunaan pengaturan atau hukum yang baik. Yang kedua, kemudian ide tentang Rechtsstaat mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat situasi politik Eropa yang didominasi monarki absolutisme. Sebagai akibat berkembangnya paham teokrasi, muncul 2 pemikiran negara hukum, yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Yang ketiga, Immanuel Kant memahami negara hukum sebagai Nachtwakerstaat atau negara jaga malam yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang keempat, konsep Rechtsstaat F. Julius Stahl ditandai oleh 4 unsur pokok, yaitu 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang kedua, negara didasarkan pada teori Trias Politica atau TDP. Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM. Yang ketiga, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang atau peraturan. Yang keempat, ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Apa aja sih contoh perbuatan yang harus dilakukan sebagai perwujudan taat kepada hukum di Indonesia?
Hukum mempunyai tujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban di masyarakat sekaligus memenuhi rasa keadilan manusia. Semua masyarakat tidak terkecuali harus tunduk, taat, dan bersikap positif terhadap hukum. Contoh bentuk sadar hukum di dalam lingkup bangsa dan negara diantaranya: 1. Menjaga kelestarian alam sekitar. 2. Menjaga kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang keempat, mempunyai surat izin mengemudi atau SIM ketika mengendarai kendaraan. Yang kelima, membayar pajak. Yang keenam, taat dan patuh kepada aturan yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh, menghormati antara sesama warga negara. Kenapa sih kita harus menjadi warga negara yang taat hukum? Jawabannya adalah agar tidak melanggar HAM orang lain sebagai wujud ketaatan terhadap hukum di Indonesia dan agar dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat. Apa aja sih konsep negara hukum Pancasila? Yang pertama, ada negara Indonesia adalah negara hukum dengan jelas tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, bagaimana perwujudannya asas negara hukum dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, unsur-unsur terpenting dalam negara hukum ada 4, yaitu mengacu pada konsep Rechtsstaat. 1. Jaminan hak-hak asasi manusia. 2. Pemisahan kekuasaan negara. 3. Pemerintah berdasarkan pada peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi. Jaminan hak asasi manusia apa aja sih yang diterima warga negara Indonesia? Yang pertama, diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pasal 27 mengatur mengenai equality before the law and the government dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal 28 mengatur mengenai HAM yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan oleh negara. Pasal 29 mengatur kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Pasal 31 mendapatkan pendidikan. Bagaimana sih pemerintahan berdasarkan undang-undang? Yang pertama, telah diatur tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, telah dibentuk alat perlengkapan negara untuk mewujudkan tujuan negara dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, telah dibentuk peraturan-peraturan hukum sebagai pedoman menjalankan tugasnya, antara lain asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang keempat, telah ditentukan pula pertanggungjawaban baik secara yuridis maupun secara politis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.